Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrina Vera, NIM 2123375 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi instrumen keuangan, kas dan piutang pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Yaitu materi pertama tentang biaya transaksi, di mana biaya transaksi atau administrasi merupakan biaya yang dikeluarkan secara langsung oleh pemberi kredit. Pinjaman yang diberikan kepada peminjam sebesar nilai nominal pinjaman, namun yang dicatat oleh pemberi pinjaman adalah pokok pinjaman ditambah biaya yang secara langsung dikeluarkan. Ilustrasi biaya transaksi. Pinjaman yang diberikan yaitu sebesar 400 juta dengan tingkat bunga 10% yang dibayarkan setiap akhir tahun. Angsuran tahunan pinjaman yaitu sebesar 100 juta. Biaya langsung untuk memberikan pinjaman sebesar Rp8.447.550 yang dibayarkan secara tunai. Biaya transaksi akan diperhitungkan dalam menambah nilai perolehan pinjaman. Pemberi pinjaman menghitung kembali suku bunga efektif yaitu sebesar 9%. Jurnal pada saat pemberian pinjaman, yaitu pinjaman yang diberikan terletak pada posisi debit sebesar 400 juta dan kas terletak pada posisi kredit sebesar 400 juta. Jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk pemberian pinjaman ini. Asumsikan biaya yang dibayarkan secara tunai, yaitu pinjaman yang diberikan berada pada posisi debit sebesar Rp8.447.550 dan kas yang terletak pada posisi kredit sebesar Rp8.447.550. Kedua jurnal tersebut akan membuat pinjaman sebesar Rp408.447.550. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun pertama, pembayaran bunga dan angsuran pertama, yang dimana kas terletak pada posisi debit sebesar 140 juta dan pinjaman yang diberikan pada posisi kredit sebesar Rp103.239.721. Pendapatan bunga yang juga terletak pada kredit sebesar Rp36.760.280. Rp36.760.280 adalah pendapatan bunga yang dihitung dari bunga efektif 9% dikalikan saldo pinjaman sebesar Rp408.447.550. Kas sebesar angsuran 100 juta ditambah dengan bunga yang dihitung berdasarkan nominal utang dan tingkat suku bunga kontrak sebesar 400 juta dikali dengan 10% sama dengan 40 juta. Pengurangan pinjaman merupakan selisih antara kas yang diterima dengan pendapatan bunga yang dihitung. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun kedua, pembayaran bunga dan angsuran kedua yang dimana kas terletak pada posisi debit sebesar 130 juta. Pinjaman yang diberikan serta pendapatan bunga yang terletak pada kredit masing-masing sebesar Rp102.239.295 dan Rp27.468.705. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun ketiga, pembayaran bunga dan pembayaran angsuran, yang dimana kas berada pada posisi debit sebesar 120 juta dan pinjaman yang diberikan terletak pada kredit sebesar Rp101.759.112. Pendapatan bunga yang juga terletak pada kredit sebesar Rp18.240.888. Jurnal pembayaran bunga akhir tahun keempat, pembayaran bunga dan pelunasan yang dimana kas pada debit sebesar 110 juta, pinjaman yang diberikan pada kredit sebesar Rp100.917.422 dan pendapatan bunga pada kredit yaitu sebesar
Rp1.578. Ilustrasi biaya transaksi pada tahun pertama yaitu dengan nilai awal pinjaman sebesar Rp408.447.550 dengan angsuran bunga sebesar Rp140 juta, bunga sebesar Rp36.760.280 dengan pokok pinjaman sebesar Rp103.239.721 dengan nilai akhir pinjaman sebesar Rp305.207.830. Pada tahun kedua yaitu nilai awal pinjaman sebesar Rp305.207.830 dengan angsuran bunga sebesar Rp130 juta, bunga Rp27.468.705, pokok pinjaman sebesar Rp102.531.295. Nilai akhir pinjamannya yaitu sebesar Rp202.676.534. Pada tahun ketiga, yaitu nilai awal pinjamannya sebesar Rp202.676.534 dengan angsuran bunga sebesar Rp120 juta, bunga sebesar Rp18.040.888, pokok pinjamannya yaitu sebesar Rp100.759.112 dan nilai akhir pinjamannya yaitu Rp100.917.422. Dan pada tahun terakhir yaitu tahun keempat, nilai awal pinjamannya sebesar Rp100.917.422, angsuran bunga sebesar Rp110 juta, bunga Rp9.082.578 dan pokok pinjamannya sebesar Rp100.917.422 dengan nilai akhir pinjaman yaitu 0. Materi selanjutnya yaitu diskon penjualan. Mempengaruhi pendapatan, tetapi tidak mempengaruhi piutang. Piutang akan dicatat sebesar nilai setelah dikurangi diskon penjualan. Metode pencatatan yaitu ada dua, yang pertama piutang bersih atau net method, yang kedua metode piutang kotor atau gross method. Ilustrasi dari pencatatan diskon penjualan. Ada dua, yaitu metode bruto dan metode neto. Pada saat terjadi penjualan sebesar 5 juta dengan termin 2/10 N/30, pencatatan pada metode bruto yaitu piutang dagang pada debit sebesar 5 juta dan penjualan pada kredit sebesar 5 juta juga. Pencatatan pada metode neto yaitu piutang dagang pada debit sebesar 4.900.000 dan penjualan pada kredit sebesar 4.900.000. Pembayaran sebesar 4.900.000 pada periode diskon. Pencatatannya yaitu pada metode bruto, kas berada pada posisi debit sebesar 4.900.000, diskon penjualan juga berada pada posisi debit sebesar 100.000 dan piutang dagang pada kredit sebesar 5 juta. Metode neto yaitu kas berada pada posisi debit sebesar 4.900.000 dan piutang dagang pada posisi kredit sebesar 4.900.000 juga. Pembayaran sebesar 5 juta pada periode setelah diskon, yaitu pencatatan pada metode bruto, kas pada debit sebesar 5 juta dan piutang dagang pada kredit sebesar 5 juta. Metode neto yaitu kas pada debit sebesar 5 juta, diskon penjualan hangus sebesar 100.000 berada pada kredit dan piutang dagang sebesar 4.900.000 berada pada kredit. Pengukuran setelah perolehan atau Ions and Receivables diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif PSAK 55R 2011, membutuhkan perhitungan amortisasi diskon dan premium setiap tanggal pelaporan menyesuaikan nilai tercatat piutang. Selanjutnya yaitu materi penurunan nilai.
Piutang setiap pelaporan harus dievaluasi apakah terdapat bukti objektif aset keuangan tersebut mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti objektif, maka akan diakui kerugian penurunan nilai, serta bukti objektif terjadi akibat dari suatu atau lebih peristiwa setelah pengakuan awal yang merugikan dan berdampak pada arus kas di masa depan. Kesulitan keuangan signifikan pihak peminjam. Pelanggaran kontrak seperti terjadi penundaan pembayaran bunga maupun pokok. Pihak pemberi pinjaman memberikan kelonggaran akibat kesulitan keuangan yang dialami peminjam. Peminjam dinyatakan pailit oleh pengadilan serta memburuknya kondisi ekonomi yang menyebabkan kemampuan membayar turun. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi instrumen keuangan, kas dan piutang pada mata kuliah akuntansi keuangan 2 dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.